siapa? Aku Desa Putu Ramayani, absen 2. Kamu siapa? Aku Nilamada Dwi Saraswati, absen 23. Tuh, lihat di sana. Apa? Aku nih Putu Mesya Permatasari, absen 31. Aku nih Putu Widyasi Artini Dewi, absen 32. Lah, aku siapa? Oh iya, aku Widewa Kediran Mahendra, nomor absen 6. Seru juga ya ternyata telepati. Zaman sekarang masih pakai telepati. Aduh. Halo teman-teman, di sini aku akan ngejelasin apa itu transmisi data yang digunakan pada saat zaman modern saat ini. Nah, jadi transmisi data itu mengirimkan data dari ke perangkat lain dengan metode atau media komunikasi. Nah, tujuan dari transmisi data ini ya tentunya mentransfer data biar lebih akurat dan lebih efisien. Jadi gitu. Dan tentunya ada bagian-bagian penting dari transmisi data. Di bagian pertama yang terpenting dari transmisi data yaitu pengirim atau sender. Jadi pengirim atau sender ini adalah tahap atau sistem pertama untuk memulai suatu komunikasi, yang dimana ada beberapa langkah dalam pengiriman ini. Yang pertama ada persiapan data-data, lalu yang kedua ada pengodaan data-data, dan terakhir ada pembungkusan data-data dalam bentuk suatu sistem atau informasi. Lanjut bagian kedua. Oke, bagian kedua yaitu ada medium atau kanal, yang dimana merupakan saluran antara pengirim dan penerima. Adapun jenis-jenis dari medium kanal ini, yang pertama ada medium kabel, contohnya seperti kabel listrik, dan yang kedua ada medium nirkabel, contohnya seperti gelombang radio dan gelombang mikro, dan yang terakhir ada kanal virtual atau medium virtual. Lanjut yang ketiga. Oke, yang paling terakhir ada penerima. Di bagian penerima ini merupakan sistem yang menerima data dari pengirim, yang melibatkan beberapa proses, yaitu penerimaan data, lalu penguraian data, lalu pemrosesan kesalahan, dan penerimaan data secara akurat. Adapun paket dalam jaringan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada paket header. Paket header yang berisikan informasi terdepan mengenai pengiriman dan penerimaan paket, contohnya seperti alamat IP. Yang kedua ada paket pelet. Paket pelet adalah paket yang sebenarnya berisikan informasi berdasarkan dari sumbernya ke tujuan sebenarnya. Nah, yang terakhir itu adalah paket trail. Paket trail yang berisikan informasi penutup dari suatu paket. Dalam transmisi data, cara mendeteksi atau memperbaiki kesalahan yaitu dengan cara yang pertama, yaitu paket switching. Paket switching di mana data dibagi menjadi paket-paket kecil. Nah, adapun prinsip dari paket switching yang pertama yaitu pemecahan data. Pemecahan data jadi paket-paket kecil. Yang kedua yaitu pengiriman data, dan yang ketiga yaitu routing, di mana menentukan rute tujuan data. Nah, dan yang terakhir yaitu penerimaan dan penyesuaian kembali. Lanjut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari paket switching. Kelebihan dari paket switching yaitu yang pertama ada paket pengiriman data dari sumber ke tujuan tanpa jalur khusus. Yang kedua, kegagalan pengiriman rendah. Yang ketiga, banyak user yang menggunakan jaringan yang sama. Adapun kekurangan dari paket switching yaitu yang pertama, paket data yang dikirimkan bisa hilang dan harus dikirimkan ulang. Yang kedua, proses pengiriman ulang membutuhkan waktu. Dan yang ketiga, adanya delay atau jeda dan rentan terhadap error. Oke. Bagian kedua yaitu ada deteksi dan perbaikan kesalahan, yang dimana deteksi ini dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama ada di parity check. Nah, parity check ini kita dapat mengecek apakah data yang sudah ditransmisikan sudah sesuai dengan aslinya. Nah, lanjut di bagian kedua yaitu ada checksum. Checksum ini adalah sebuah metode mengecek data apakah dia berubah atau copyright. Lalu yang terakhir ada CRC. Nah, CRC ini adalah suatu kode deteksi dengan menggunakan polinominal pembagian, yang dimana akan menghasilkan suatu nilai hash dari data. Nah, yang kedua ada perbaikan. Ada 2 metode cara perbaikan kesalahan. Yang pertama itu ada backward error correction, di mana jika ada kesalahan pengirim, maka diminta mengirim data yang ulang kembali. Yang kedua itu ada forward error correction, di mana jika kesalahan akan diperbaiki oleh algoritma kesalahan. Boleh nak dewi boleh.
Jadi guys, transmisi adalah salah satu proses menerima atau mengirim data. Nah, sinyal ada yang bentuk analog dan digital. Biasanya pada saat sinyal terkirim itu mengalami gangguan-gangguan seperti delay distortion diakibatkan oleh terlalu cepat atau lambatnya data terkirim yang membuat sinyal terganggu. Attenuation adalah penurunan kualitas gambar yang diakibatkan oleh arus listrik dan lain sebagainya. Noise atau draw adalah gangguan secara acak yang mengakibatkan berkurangnya kualitas sinyal. Nah, draw dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu thermal noise, intermodulation, crosstalk, dan impulse. Dalam dunia komunikasi, transmisi sinyal dibagi menjadi dua, yakni transmisi digital dan transmisi analog. Transmisi digital adalah proses pengiriman data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Dapat menggunakan dua cara, yaitu line coding dan yang kedua adalah block coding. Line coding adalah proses pengubahan data digital menjadi sinyal digital. Yang kedua adalah block coding. Block coding adalah proses pengubahan bit data menjadi bit kode. Oke, kita lanjut di PCM. Nah, PCM itu adalah metode mengubah gelombang sinyal analog menjadi suatu data digital dengan 3 cara. Yang pertama ada sampling. Sampling itu mengambil sampel amplitudo sinyal, lalu dilanjutkan ke kuantisasi yang mengubah sampel amplitudo menjadi sinyal discrete. Lalu lanjut ke terakhir yaitu pengodean, yaitu mengubah nilai discrete menjadi suatu kode biner. Dan kita lanjut bagian terakhir yaitu Yang terakhir ada transmisi analog, yaitu perpindahan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lain dengan 2 bentuk, yaitu konversi data digital ke sinyal analog dengan 3 tahap, yaitu 1, 2, 3. Yang kedua ada konversi data analog ke sinyal digital. Nah, karena sudah jam, ditutup oleh temanku nih. Sampai juga di bagian terakhir nih. Jadi kelebihan dari transmisi data itu ada cukup banyak. Yang pertama lebih mudah dan praktis, serta lebih mudah diproses bagi penerima ataupun pengirim data. Lalu tentunya lebih dan sangat-sangat efisien untuk mengirim data. Kita juga memiliki kelemahan di bagian transmisi data, yaitu transmisi data sangat-sangat bergantung pada listrik, serta yang biayanya cukup tinggi. Ya, demikian presentasi melalui video dari kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Dan yang terpenting, saya akan memberitahu sebuah fakta dan sebuah bagian terpenting dari video ini, yaitu saya, I Gusti Putu Anggadatama, nomor absen 11.